Demokrat ciut, bantah Mahfud soal obral tanah ke asing, tapi data tak bisa bohong. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Mahfud menyebut pemerintahan Joko Widodo tidak pernah mengobral tanah ke asing. Menurut Mahfud, hal itu terjadi di pemerintahan 2004-2014 yang tidak lain saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berkuasa. Partai Demokrat langsung bereaksi menyikapi tuduhan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Menanggapi pernyataan Mahfud, Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan menilai Mahfud MD mencari kesalahan dan noda pemerintahan sebelumnya untuk menutupi keburukan kinerjanya. Bahkan, ia juga mengungkapkan bahwasanya Mahfud tidak bisa membedakan antara HPH atau hak produksi hutan dan HGU atau hak guna usaha. Dia menjelaskan HPH merupakan pemberian izin di kawasan hutan dan bukan penguasaan atas ranah di areal penggunaan lain. Oleh karena itu, legislator asal Kalimantan Timur itu mengaku heran jika Mahfud MD bicara mengalihkan tanah kepada asing saat pemerintahan Jokowi, tapi membahas pemberian HPH di masa itu. Ia juga kebakaran jenggot ketika Mahfud MD tidak terus-terusan membahas pemerintahan sebelumnya. Hal ini semakin terlihat kepanikannya dan mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi kerjanya hanya mencari kesalahan pemerintahan sebelumnya. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga merilis tentang data perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH dan pelepasan kawasan hutan. Data yang dirilis adalah data IPPKH dan pelepasan kawasan hutan sejak tahun 1985 hingga tahun 2020 atau sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Izin IPPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang, antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geotermal. Di era Presiden Soeharto sepanjang tahun 1984 sampai tahun 1998 jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru yang diseluas 66.251 hektar. Rinciannya 53.010 hektar untuk peruntukan tambang dan non-tambang seluas 13.241 hektar. Kemudian di tahun 1998 hingga 1999 atau di era Presiden B.J. Habibie jumlah IPPKH yang diterbitkan yakni seluas 22.126 hektar dengan rincian 21.196 hektar untuk kebutuhan tambang dan 930 hektar untuk non-tambang. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah adalah yakni seluas 33.539 hektar yang meliputi 32.110 hektar sebagai peruntukan tambang dan 1.429 hektar sebagai area non-tambang. Saat Presiden Megawati Soekarno Putri, luasan IPPKH menurun, yakni seluas 13.701 hektar dengan rincian 1.473 hektar sebagai area tambang dan 12.228 hektar sebagai area non-tambang. Jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan luas mencapai 322.169 hektar yang meliputi peruntukan tambang 305.070 hektar dan 17.097 hektar sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibandingkan 5 presiden Indonesia lainnya. Terakhir di era Presiden Joko Widodo, jumlah IPPKH yang diterbitkan pemerintah yakni seluas 131.516 hektar dengan rincian 117.106 hektar untuk area tambang dan 14.410 hektar untuk kawasan non-tambang. Dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa dalam izin pinjam pakai kawasan hutan dari pemerintahan sebelumnya juga tidak sesignifikan pada pemerintahan SBY. Bisa kita lihat, jumlah IPPKH pada pemerintahan SBY mencapai 322.167 hektar melebihi IPPKH Presiden senior di atas dia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. 5 hal yang kudu diklarifikasi Haikal Hasan soal cuitan pergi haji. Ditulis oleh Widodo SP di siward.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik.
Haikal Hasan kembali menjadi pemberitaan terkait cuitan yang diunggahnya terkait ibadah haji yang sampai hari ini kuota belum dibuka oleh pemerintah Arab Saudi termasuk untuk Indonesia. Cuitan yang kabarnya sudah dihapus tersebut, menurut lansiran laman tribunnews.com, masih beredar luas karena tangkapan layarnya sempat dilakukan untuk menjadi bukti agar Haikal tidak bisa mengelak, sehingga publik masih dapat menilai sendiri kira-kira maksud Haikal Hasan seperti apa terkait cuitan itu. Berikut isi cuitannya. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Masih ada lagi lanjutannya. Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Setelah postingan itu ramai, Haikal lantas bermaksud memberi klarifikasi yang menurut saya bernada ngeles dengan isi cuitan begini di akun Twitternya pada tanggal 5 Juni 2021. Oh, maaf. Jadi begini, Saudi belum memutuskan. Menengok lagi materi cuitan Haikal Hasan yang pertama, setidaknya ada 5 poin yang kudu diklarifikasi oleh yang bersangkutan, meski cuitannya sudah dihapus dari Twitter. Yakni pertama, apakah HH punya data soal larangan ibadah haji sejak NKRI berdiri, sehingga yakin berkata bahwa ini yang pertama kalinya? Lagi pula kalau memang benar ini yang pertama kali, Haikal mau apa? Wong otoritas pelaksanaan ibadah haji ada di tangan Arab Saudi kok, sebagai tuan rumahnya. Sejatinya, apapun alasan Arab Saudi, bahkan jika tidak ada kondisi pandemi sekalipun tetap menjadi hak negara di kawasan Timur Tengah itu. Kedua, karena terlalu dekat dengan RRC, poin ini bisa jadi masalah karena sudah ada unsur tudingan ke negara lain. Terlebih kalau sudah sebut RRC yang kerap menjadi semacam pemantik karena stigma Cina yang sudah kadung melekat dalam sejarah masa lalu di negeri ini, terutama sejarah yang kelam terkait isu rasial. Mau provokasi nih ceritanya. Ketiga, tudingan zalim terhadap HRS. Walah, nama itu lagi yang disebut. Padahal nih ya, HRS sedang menenangkan hati dan pikiran di balik jeruji besi sambil menanti vonis akhir alias putusan hakim terkait kasus hukum yang membelitnya. Adakah bukti bahwa persoalan haji berkolerasi dengan kasus hukum HRS? Keempat, apakah dana haji dipaksa dipakai? Ada unsur fitnah di sini. Tepatnya soal tudingan dana haji dipakai, lalu ada otoritas tertentu yang melakukan pemaksaan. Sekali lagi, adakah buktinya selain biacotan Haikal di Twitter yang lantas dihapusnya itu? Kelima, murni alasan kesehatan. Ya dipakai nalar dan logikanya, kondisi pandemi global begini, mana berani Arab Saudi bertaruh dengan keselamatan jiwa para peserta ibadah haji? Memang selain alasan kesehatan, faktor apa lagi yang bisa dipakai Arab Saudi buat menutup penyelenggaraan ibadah haji sampai saat ini? Dan terakhir soal pengadilan akhirat, ini yang susah untuk dijawab. Mungkin Haikal bisa tanya Ari Untung yang rasanya punya kenalan atau akses dengan security akhirat. Coba ditanya apakah kira-kira pintu surga masih ditutup buat Indonesia seperti unggahan AK beberapa waktu lalu. Coba ditanya juga kapan jadwal pengadilan akhiratnya. Terus dipastikan apakah pemimpin Arab Saudi ada di sana untuk diadili atau mungkin ada wakil dari Indonesia. Kal, cuitanmu itu tampaknya kok ada bau-bau upaya provokasi umat ya. Biar mereka ngamuk atau paling tidak ikut menuduh pemerintahan Jokowi menjadi biang kerok soal pergi haji kali ini ya. Meski lantas ada permintaan maaf darimu lewat cuitan susulan yang terkesan ente kurang baca dan kurang wawasan, jangan harap ada yang percaya begitu saja. Semoga cuitanmu yang itu menjadi pelajaran berharga ya, terutama kalau beneran ada yang melaporkan ke polisi, lalu diikuti dengan proses hukum yang ada di negeri ini. Bagaimana menurut Anda dengan cuitan Haikal Hasan tadi? Masih terbilang wajar atau sudah kelewatan? Bahkan terbilang ada maksud terselubung buat memprovokasi umat di negeri ini? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.